Luming dan Mung berdiri berhadapan, napas mereka bertabrakan. Raungan, tenggorokan Luming mengeluarkan raungan dewa kuno, lalu tubuhnya membesar dengan cepat dan berubah menjadi tubuh dewa kuno bersirah ungu. Kini, Luming telah mencapai puncak roh kuno bersirah ungu. Meskipun tingginya masih 10.000 meter, ia diselimuti sisik berwarna ungu tua yang berkilau. Namun, masih terdapat perbedaan yang signifikan antara tingginya yang mencapai 10.000 meter dan 10.000 meter. Awalnya, aku telah mengolah roh primitif hingga puncak perubahan ketujuh, tetapi aku ingin bertarung dengan cara ini. Terlalu naif untuk mengirimmu ke jalan. Mung mencibir, menatap Luming, mengangkat kakinya yang besar, dan melangkah ke arah Luming, mencoba menginjak-injak Luming sampai mati. Ayo, tatapan mata Luming dipenuhi semangat juang yang besar, dan tubuhnya bersinar terang. Pada saat ini, Luming mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, 5 kali lipat kekuatan tempurnya, dan 11 jenis kekuatan dewa beraksi penuh, dan ia pun meledak dalam satu serangan. Boom! Sebuah pukulan menghantam kaki besar Mung, dan raungan yang mengejutkan pun terdengar. Luming terasa seperti dibombardir di gunung besar, dan tekanan yang mengerikan menekan Luming. Tubuh Luming terguncang, dan ia mundur. Ia merasa mati rasa di lengannya. Jika ia tidak mengolah tubuh emasnya dan tubuhnya kuat, ia pasti sudah hancur berkeping-keping. Namun, kaki Mung ini juga dihalangi oleh Luming. Sedikit kekuatan, secercah kejutan melintas di mata Mung. Tanpa diduga, dengan kekuatannya saat ini, Luming menangkis serangan selanjutnya. Nak, lihat bagaimana kau bisa mengalahkanku. Manke berteriak, dan pedang perunggu itu pun terpotong. Pedang mengerikan itu meraung, dan tekanan pedang yang dahsyat meletus. Raungan itu begitu dahsyat, senjata ajaib super, gerbang dominasi, dan pedang penghancur kehampaan. Luming berteriak, dan berbagai teknik rahasia asli digunakannya, dan mereka menjadi semakin besar, dan mengenai Manke. Kapan? Pedang penghancur Su adalah yang tercepat. Pedang itu mengeluarkan suara keras ketika dibombardir dengan pedang perunggu lawan. Pedang itu bergetar hebat dan langsung diserang dan terlempar keluar. Kemudian pedang perunggu itu menebas pintu tuan, dan gerbang tuan juga diserang. Akhirnya, ia dibombardir dengan senjata ajaib super. Senjata Basen bergetar hebat. Kekuatan mengerikan menyerbu ke dalam tubuh Luming melalui senjata itu. Luming terus mundur. Ia merasakan darahnya melonjak dan seteguk darah menyembur keluar. Metode kultivasi kuno sungguh kuat. Aku akan membunuhmu hari ini. Mung minum dingin, mesin pembunuh itu bahkan lebih dingin lagi. Semakin kuat Luming, semakin kuat pula niatnya untuk membunuh. Pedang perunggu itu berubah menjadi ribuan cahaya dan menebas Luming. Kekuatan orang ini sungguh kuat. Aku bukan satu-satunya lawannya. Luming mendesah. Secara relatif, Manke memiliki banyak aspek, yang jauh di atas Luming. Seperti tubuh roh aslinya, pihak lain telah mencapai puncak perubahan ke-8. Puncak roh kuno Zijia Luming baru mencapai puncak ke-7, yang jauh berbeda. Dalam hal faktor kekuatan ilahi aslinya, pihak lain telah terbangun 4 kali, dan kultivasinya berada di puncak Raja Dewa, 2 kali lebih tinggi dari Luming. Yang bisa diandalkan Luming adalah formula kata-kata perang, serta 11 jenis kekuatan ilahi dan berbagai seni rahasia asli yang dikembangkan oleh tekad langit dan bumi. Namun, ini tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan di antara mereka. Sekarang, hanya dengan bola, dengan gerakan pikiran, bola itu dengan cepat menggeliat dan berubah menjadi baju zirah, yang memenuhi seluruh tubuh Luming. Pada saat yang sama, serangkaian petir menyambar Luming. Kehidupan logam, kau pikir kau bisa melawanku dengan kehidupan logam? Bunuh aku bersama. Manke minum dengan dingin dan sangat percaya diri. Pedang perunggunya terpotong lagi. Perang. Lumingi memegang tombak ajaib dan gerbang master. Ia bangkit dari langit dan menyerang Manke. Boom, boom. 2 orang bertabrakan berturut-turut. Konfrontasi instan lebih dari 10 gerakan, sekaligus, sebenarnya tidak membedakan pemenang atau pecundang. Bagaimana Luming bisa bertarung dengan Mung? Berhadapan langsung, menangkis serangan Mung. Di sekitar, banyak orang terkejut, beberapa dari mereka sulit dipercaya. Mereka bisa melihat dengan jelas betapa kuatnya Manke sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah Tianjiao tingkat atas. Bisa dikatakan Manke sangat ganas dan tak seorang pun bisa mengalahkannya. Sekarang, sungguh luar biasa Luming bisa melawan Mung. Setiap kali Luming menyerang, terjadi guntur dan kilat yang besar. Dengan serangannya, Luming menyerbu tubuh Manke. Tubuh besar Manke diselimuti guntur dan kilat. Dengan serangan guntur dan kilat, tubuh Mung kecepatannya sedikit lebih lambat. Inilah yang diinginkan Luming. Bulan dari bulan, siang dari matahari. Luming mengendalikan 2 jenis seni rahasia asli, yang melayang di udara dan memancarkan sinar berulang kali. Sinar-sinar itu jatuh pada Manke dan ingin meleburnya sepenuhnya ke dalam sinar matahari. Namun, baju zirah batu Manke yang seperti kristal bersinar, dan lapisan kecemerlangan muncul, menghalangi serangan bulan-bulan dan matahari-matahari. Kapan? Setelah itu, Luming berhasil menembus serangan Mung, dan senjata ajaib itu menusuk dadanya, menimbulkan suara keras. Percikan api berhamburan ke segala arah, tetapi tidak menembus, meninggalkan bekas yang dangkal. Hahaha, bahkan jika kau menambahkan kehidupan logam, kau tidak akan bisa menghancurkan pertahananku.
Mung tertawa. Dia gila. Wajah Luming muram dan terus menyerang. Kemudian, Luming memiliki beberapa gerakan untuk menyerang Manke, tetapi tidak menghancurkan pertahanan Mung. Hahaha, Manke tertawa lebih liar, mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang Luming dengan panik. Untuk sesaat, Luming, yang berada di bawah tekanan, terus mundur. Bola, Luming mencoba menggunakan wujud pedang patah untuk mengirimkan suara ke bola. Luming melambaikan tangannya, dan senjata ajaib itu menghilang. Kemudian bola itu menggeliat dan berubah menjadi pedang besar, yang dipegang oleh Luming. Kapan, Luming menghunus pedangnya dan membombardir dengan pedang perunggu Manke, menyemburkan kekuatan tak terbatas dan menyapu ke segala arah. Namun, setelah serangan itu, kekuatan bola itu meningkat. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan menghunus pedang secara horizontal di dada Manke. Kali ini, kristal itu berhamburan ke segala arah. Mustahil. Petik 2. Matamu melebar dan raungannya yang luar biasa terdengar, karena ia merasa baju zirah batunya akan hancur. Mung tiba-tiba menginjak tanah bergetar hebat, tubuhnya yang besar dengan cepat mundur, telah mundur puluhan ribu meter, lalu berhenti. Ia menunduk menatap dadanya, dan melihat luka pedang di dadanya, menembus baju zirah batu, memperlihatkan daging dan darah terus mengalir keluar. Kau, bagaimana mungkin kau? Mung terkejut dan pupil matanya melebar. Sulit membayangkan pertahanannya hancur. Manke awalnya pandai bertahan. Ia berlatih hingga puncak perubahan ke-8. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh pelindung kristal, yang tak terhancurkan dan tak terpatahkan. Namun kini, pelindung itu dipatahkan oleh pedang Luming, dan darahnya mengalir deras. Pertahanan Manke hancur, membuatnya sedikit ketakutan. Anak ini, sialan, Mung meraung, matanya berlumuran darah, mulutnya terbuka, dan sepotong tulang putih beterbangan keluar. Tulang putih itulah yang digunakan untuk menghadapi Fusiu dan yang lainnya. Saat bertarung dengan Luming, ia mengambilnya. Menurutnya, tulang putih itu tidak bisa digunakan untuk menghadapi Luming, tetapi sekarang, ia menggunakannya lagi. Anak ini, mati. Mung meraung dan mendesak tulang putih itu. Di dalam tulang putih itu, terdengar raungan. Sebuah kekuatan misterius dan mengerikan menyerbu Luming, lalu menyerbu ke dalam kepala Luming dan menyerbu jiwanya. Luming seperti melihat dewa yang mengerikan dan brutal. Ia menyerbu pikirannya, menghunus pedang, dan memotong jiwanya berkeping-keping. Sepertinya inilah yang pernah terjadi pada Fusiu dan yang lainnya sebelumnya. Namun, ketika dewa manusia menyerang jiwa Luming, lukisan Jingyu bersinar dan menyelimuti jiwa Luming. Pedang dewa manusia menebas topeng itu. Topeng itu bergetar, dan tidak terjadi apa-apa. Jika orang biasa harus mengeluarkan energi untuk mengendalikan penghindaran jiwa, maka kekuatannya sendiri akan sangat terpengaruh. Namun Luming sama sekali tidak peduli. Tentu saja, Mung tidak tahu. Ia mengira jiwa Luming juga sangat terpengaruh. Wajahnya ganas dan mesin pembunuhnya dingin. Ia menghunus pedang perunggu dan menyerbu Luming. Sebuah pedang menebas kepala Luming. Namun, Luming langsung menghunus pedangnya, mengayunkan pedang perunggu Manke, dan terus menebas Manke. Zizi, setelah pedang menebas Manke, ia akan mengeluarkan suara menusuk lagi. Kemudian ia akan mengiris baju zirah batu Manke dan mengiris tulangnya dengan pedang yang dalam. Mung menjerit kesakitan, mundur berturut-turut, dan meraung tak percaya, kenapa kau tidak terpengaruh. Sedikit usaha, Luming berbicara lirih dan terus membunuh Manke dengan pedangnya. Manke tidak percaya pada kejahatan. Ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan tulang putih itu. Tulang putih itu meraung seperti guntur. Energi untuk menyerang jiwa semakin kuat. Namun, Luming dilindungi oleh gulungan gambar Jingyu, yang sama sekali tidak terpengaruh. Ia terus membunuh Manke. Setelah beberapa gerakan lagi, Manke ditebas oleh Luming dengan pedang dan meninggalkan luka pedang. Meskipun Mung mengerahkan seluruh tenaganya, armor kristal merayap di permukaan, dan lukanya sembuh, tetapi lukanya nyata. Jika ia terus seperti ini, ia akan semakin lemah. Mung, sepertinya kau sudah mencapai batasnya. Luming mencibir. Luming, apa kemampuanmu untuk hidup di atas logam? Mampukah kau bertarung dengan adil denganku? Teriak Mung. Perang yang adil. Konyol sekali. Luming mencibir dan berkata, tulang putih di tanganmu juga benda asing. Jika kau menggunakannya untuk melawan musuh, apakah adil? Lagi pula, kultivasimu 2 kali lipat lebih tinggi dariku. Adilkah kau melawanku dengan kultivasimu yang tinggi dan ganda? Kau, Mung tampak muram. Namun, dia tidak akan pernah berani membiarkan Luming dan dirinya sendiri bertarung di level yang sama dengan Luming. Meskipun kuat, Luming lebih abnormal. Tak perlu dikatakan lagi, dia kalah dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Nak, kau pikir kau tidak bisa mengalahkanku? Berikan aku fusi, teriak Mung, lalu tulang putih yang bersinar terang itu menyerbu tubuh Mung dan menyatu dengan tubuhnya. Kemudian, lapisan pelindung tulang putih muncul di tubuh Mung, menutupi seluruh tubuhnya. Petik 2. Kapan, Luming menebas Manke dengan pedang lain, tetapi kali ini ia mengeluarkan raungan yang mengerikan. Tubuhnya terguncang ke depan dan ke belakang, tetapi Luming tidak menghancurkan pertahanannya dan terblokir. Bagaimana mungkin masih seperti ini?
Lu Ming terkejut. Meng memasukkan potongan tulang putih itu ke dalam tubuhnya dan muncullah lapisan pelindung tulang putih, yang sangat meningkatkan pertahanannya. Pedang yang diubah oleh bola itu tidak menghancurkan pertahanan lawan. Jika kau ingin membunuhku, bermimpilah, bermimpilah. Meng meraung, matanya sangat ganas, dan ia ingin menghancurkan Lu Ming. Ia harus membayar harga untuk menyatu dengan tulang seperti itu. Karena, tulang seperti itu, ia hanya bisa menyatu 3 kali, setelah 3 kali, tulang putih itu akan sepenuhnya dibuang. Bahkan kemampuan untuk memengaruhi jiwa pun akan lenyap. Ini bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Ia tidak akan menggunakannya sampai ia terpaksa. Tapi sekarang, karena Lu Ming telah membuang-buang waktu, hatinya berdarah. Mati untukku. Meng meraung dan menyerbu Lu Ming dengan panik. Pedang perunggu terus-menerus terpotong. Namun, ketika Lu Ming mengayunkan pedangnya dan bertabrakan dengan pedang perunggu itu, tubuh besar Meng terkejut dan mundur. Meskipun ia menyatu dengan kerangka seperti itu, ia hanya meningkatkan pertahanan dan kekuatan tempurnya, dan tetap tidak berubah. Setelah mengalahkan Manke, Lu Ming mengambil kesempatan untuk membunuhnya, dan menebasnya dengan pedang lain. Namun, ia masih tertahan dan tidak menghancurkan pertahanan lawan. Nes, orang ini hanyalah cangkang kura-kura, pertahanannya bisa dibandingkan dengan dan orang itu. Gumam Lu Ming dalam diam. Kemudian, ia terus menyerang dan membunuh. Namun, setiap kali, Meng diserang oleh Lu Ming, tetapi ia tidak menghancurkan pertahanannya. Tentu saja, kekuatan serangan Meng tidak cukup dan dia tidak bisa menyakiti Lu Ming. Kebuntuan waktu. Boom! Sekali lagi, Meng terbang ribuan mil, wajahnya tampak buruk rupa. Ini tidak bagus. Waktunya untuk menyatu. Meng sedikit cemas. Ada juga batas waktu untuk penyatuan tulang putih. Begitu waktunya tiba, ia akan merasa lega, dan sulit untuk menyatu kembali dalam waktu singkat. Namun, dalam hatinya, ia tidak menunjukkan kecemasan apapun. Ayo, Lu Ming. Pada saat itu, bola itu juga memberi Lu Ming suara. Ia berubah menjadi wujud pedang patah ini, yang menghabiskan kekuatan sihirnya. Setelah serangan bertubi-tubi, kekuatan bola itu hampir habis. Hati Lu Ming berdebar kencang. Ia diam dan menatap Meng. Namun, kedua pria itu tidak melancarkan serangan, saling menjauh. Nak, kau tidak bisa menghancurkan pertahananku. Kata Meng muram. Aku hanya bersembunyi di cangkang kura-kura, tapi lebih baik aku menghajar karung pasir. Lu Ming tersenyum sinis. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini, tapi percuma saja kau hidup dengan logam ini. Jika kau tak bisa menggunakan logam ini, itu adalah waktu kematianmu. Meng minum dengan dingin, lalu menatap kedua pemuda yang telah mengenakan ikat kepala di hadapannya dan berkata, ayo pergi. Kedua pemuda itu tak berdaya, lalu minum, pergi. Meng berbalik dan pergi. Para barbar dan anak buahnya mengikutinya. Kedua pemuda kuat di bawah kendalinya, bersama anak buah mereka, pergi bersama Meng. Lu Ming tidak mengejar. Untuk sementara, lebih dari separuh penduduk tertinggal di puncak gunung. Saudara Lu, terima kasih atas bantuanmu. 2 dari 4 tuan yang awalnya mengepung Meng tidak dikendalikan olehnya. Mereka diselamatkan oleh Lu Ming dalam perjalanan. Sekarang, mereka berterima kasih kepada Lu Ming. Apa yang akan kau lakukan setelah ini? Tanya Lu Ming. Di masa depan, kedua pemuda itu mengerutkan kening. Sekarang, sebagian besar wilayah Gunung Fengyun telah jatuh ke tangan Meng Meng. Ambisinya takkan pernah pudar. Kau harus mengerti konsekuensinya. Sekarang, hanya ada satu jalan yang harus kau tempuh. Lu Ming berkata dengan ringan, cahaya esensi di matanya berkedip-kedip, maknanya jelas. Kedua pemuda itu saling menatap dengan tatapan yang rumit. Tentu saja, mereka mengerti maksud Lu Ming. Sangat mudah untuk membiarkan mereka bergabung dengan Lu Ming. Sekarang, Gunung Fengyun bisa dikatakan terbagi menjadi 2 bagian, dan ada 2 penguasa. Mereka adalah Meng Meng dan Lu Ming. Jika kau ingin memiliki pijakan di Gunung Fengyun, kau hanya bisa mengandalkan salah satu dari mereka. Kau ingin aku jujur, kau bisa meminta bantuanku. Aku bisa menjadikanmu wakil pemimpin. Kau tidak perlu menyempurnakan Senjing sendirian. Kau bisa membagikannya. Bagaimana? Kalau tidak, aku hanya bisa melakukannya. Lu Ming berbicara kepada 2 pemuda itu. Sebelumnya, Lu Ming hanya menduduki wilayah aliansi Yuntian dan tidak melanjutkan ekspansi, karena kekuatannya tidak cukup dan sayapnya tidak melimpah. Namun sekarang berbeda, kekuatannya cukup untuk menakuti Gunung Fengyun. Orang-orang ini, entah bergabung dengan Meng, atau bergabung dengannya, atau meninggalkan Gunung Fengyun. Wakil pemimpin, mata kedua pemuda itu berbinar. Wakil pemimpin, kau tidak perlu memurnikan kristal asli, tetapi kau juga bisa mendapatkan distribusi. Meskipun tidak sebaik yang mereka pimpin sekarang, tetapi itu juga berkali-kali lipat lebih baik daripada mengandalkan Manke. Tuan Lu, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aku ingin bergabung dengan Liga Naga dan bergabung dengan Tuan Lu. Salah satu pemuda tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Aku juga ingin bergabung dengan Liga Naga. Pemuda kedua bergabung dengan Liga Naga. Baiklah, kalian berdua bergabung dengan Liga Naga, dan kau akan menjadi wakil pemimpin Liga Naga setelah itu. Hati Lu Ming gembira, dan wajahnya tenang. Setelah mengatakan itu, Lu Ming menatap yang lain. Dan kau,
kau pasti sudah mendengar aturan Liga Nagaku. Jika kau bergabung dengan Liga Naga, kau bisa meninggalkan 30% kristal asli. Lu Ming menatap yang lain. Aku bersedia bergabung dengan Liga Naga. Aku juga, orang-orang pertama yang setuju berasal dari timur. Khususnya, orang-orang dari Liga Bingfeng dan Liga Tianxin langsung setuju tanpa ragu. Kini setelah Bingtong dan Liu Tianxin gugur, Liga Bingfeng dan Liga Tianxin otomatis terpecah belah, dan mereka telah lama mendambakan pembagian wilayah aliansi naga. Tentu saja, mereka langsung setuju tanpa ragu. Kemudian, pasukan lain di wilayah timur pun setuju. Para pemimpin pasukan tersebut tahu bahwa situasi umum tidak dapat diganggu-gugat. Dengan kekuatan Lu Ming, jika mereka tidak setuju, mereka hanya bisa meninggalkan Gunung Fengyun. Jika mereka ingin tetap tinggal di Gunung Fengyun, mereka hanya bisa setuju. Kemudian, selain kekuatan wilayah timur, wilayah lain juga setuju. Dengan cara ini, Lu Ming menguasai sebagian besar wilayah Gunung Fengyun, dan jumlah orang di bawah komandonya meningkat pesat, mencapai puluhan ribu. Dengan jumlah orang sebanyak ini, berapa banyak kristal primitif yang bisa kita panen di masa depan? Mata Lu Ming berbinar. Selama kau tinggal di sini untuk sementara waktu dan menyimpan sejumlah besar kristal asli, kau akan memiliki sumber daya untuk waktu yang lama di masa depan.